Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan mujizat itu terjadi. Dalam permenungan saya, mujizat itu terjadi berkat iman si lumpuh dan iman orang-orang yang menggotong si lumpuh kepada Yesus. Mereka yakin dan percaya bahwa hanya kepada Dialah mereka harus datang. Mereka sangat yakin bahwa Yesus mempunyai hati yang berbelas kasih. Tidak sekedar mendengar, tapi mereka juga melihat dan mengimani bahwa Dia sungguh Allah yang datang untuk menyelamatkan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Yang kedua adalah, mujizat itu terjadi karena ada kerja keras dan usaha dari manusia itu sendiri. Mereka tidak menunggu mujizat itu datang, tapi mereka bekerja keras berpikir, lalu mereka membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Ada usaha, ada niat, ada kemauan, ada perjuangan. Maka mari, kalau kita ingin mujizat itu terjadi, kita tidak hanya bisa mengeluh dan mengeluh dalam hidup ini. Tidak hanya berdoa, tapi kita selain berdoa, kita juga berjuang dan bekerja keras tanpa henti, tanpa kenal lelah. Sekalipun doa kita belum dikabulkan. Tadi
Tadi kita dengar juga ketika mereka pergi orang banyak sehingga mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Mereka membuka atap kerja keras dan keyakinan iman. Dan berkat kerja keras dan keyakinan iman itulah akhirnya Yesus menyembuhkan si lumpuh ini. Mari Bapak Ibu, kita terus berharap kepada Tuhan karena Dia Bapa kita. Bapa yang berbelas kasih. Dia tahu penderitaan kita dan Dia siap menolong kita asalkan kita punya iman dan perjuangan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami bersyukur atas semua berkat dan mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menghadapi persoalan dan pergumulan serta beban berat dalam hidup mereka. Engkau Allah yang selalu bersabda, semoga mereka senantiasa mendengarkan sabdamu untuk datang dan berserah diri seutuhnya hanya kepadamu. Bantulah mereka Tuhan, jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Angkatlah setiap beban pergumulan hidup mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh mewartakan karya keselamatan yang Kau berikan kepada mereka. Bantulah mereka semua Tuhan, agar mereka tetap setia pada imannya dan keyakinan mereka bahwa Engkau Bapa yang selalu setia menolong mereka. Terima kasih Tuhan atas semua bentuk pergumulan yang mereka alami, sehingga iman mereka semakin bertumbuh dan berkembang. Biarlah mujizat-mujizat membantu mereka semakin setia kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.